Ini dosa yang tidak disengaja dan dosa yang disengaja. Penting sekali kita pelajari, karena bahaya sekali kalau kita sudah benar-benar mengetahui firman Tuhan, tapi masih sengaja berbuat dosa dan masih sengaja melakukan kesalahan dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Hukumannya benar-benar hukuman yang sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Tapi perhatikan, dosa yang tidak disengaja pun tetap ada konsekuensi yang kita alami. Sama halnya ketika kita mengendarai sepeda motor lalu kita berkata, aku tidak tahu bahwa lampu merah itu harus berhenti, karena saya dari kampung, di kampung kami nggak ada lampu merah. Terus ketika saya ke kota, saya lihat ada rambu-rambu, traffic jam, macet. Saya lihat ada rambu-rambu tapi saya tidak mengetahuinya. Saya pikir lampu merah itu tidak harus berhenti. Lalu saya katakan sama petugas lalu lintas, saya nggak tahu lampu merah berhenti, tetap aja ada konsekuensinya, minimal diberhentikan, ya kan? Walaupun nggak ditilang karena tidak mengetahui mungkin, tapi setidaknya diberhentikan. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak, mohon maaf Bapak melanggar lalu lintas, yang seharusnya berhenti Bapak maju, minimal dihentikan. Begitu juga ketika kita melakukan dosa, walaupun kita tidak mengetahui itu dosa, walaupun kita tidak mengetahui itu kesalahan, minimal langkah kita berhenti untuk menuju rencana Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Sama halnya bangsa Israel, bagaimana Tuhan ingatkan mereka berulang-ulang, Tuhan perintahkan berulang-ulang, tapi tetap aja mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, sehingga mereka semua mati di padang gurun. Selain Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan udah ngomong bukan hanya kepada Musa, bukan hanya kepada Yosua, bukan hanya kepada Kaleb. Tuhan ngomong, aku beri kepadamu tanah perjanjian. Bukan hanya ke yang dua orang itu, ke semua orang yang ada di Mesir pada waktu itu. Tetapi apa, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan dosa, sekalipun Tuhan sudah berfirman, kamu menikmati susu dan madu, kamu menikmati buah anggur yang gak pernah kamu nikmati, Tuhan sudah berfirman, tapi firman itu dibatalkan hanya karena dosa yang disengaja. Dosa yang disengaja membuat kita tidak menikmati apa yang sudah Tuhan firmankan. Dosa yang disengaja membuat kita tidak melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dosa, pelanggaran, kesalahan, dan bertobat kembali ke jalan yang lurus. Ya. Bahkan Alkitab mencatat, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara, berbicara merubah cara berpikir dan kembali ke jalan yang benar. Kalau di perjanjian lama, dari membunuh tidak membunuh itu bertobat, dari mencuri tidak mencuri itu bertobat. Tapi di dalam perjanjian baru Tuhan mengajarkan bertobat itu diawali dengan merubah cara berpikir. Berpikir salah itu dosa. Jadi standarnya perjanjian baru lebih tinggi dosa di perjanjian baru daripada dosa di perjanjian lama. Kenapa? Di perjanjian lama harus melakukan dulu baru berdosa. Di perjanjian baru berpikir dulu sudah berdosa. Di perjanjian lama kamu melakukan tindakan pembunuhan, baru kamu pembunuh. Di perjanjian baru kamu membenci saudaramu, kamu pembunuh. Jadi standarnya perjanjian baru jauh lebih tinggi tentang dosa. Di perjanjian baru hanya melihat dan mengingini aja itu sudah berdosa. Melihat rumah orang lebih cantik dan mengingini, tanda kutip ya, kalau menjadikan motivasi aku juga pengenlah seperti itu lain. Tapi mengingini dengan kebencian, dengan amarah, dari manalah uangnya itu? Jangan-jangan dia korupsi. Itu dosanya itu besar itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah tahu itu dosa dan masih melakukannya? Konsekuensinya sangat fatal.
efeknya sangat fatal. Kita bisa menuju kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Kalau gitu Pak Pendeta, lebih baik kita nggak tahu. Bukan lebih baik nggak tahu, tahu atau tidak tahu tetap dihukum. Tapi lebih parah orang yang sudah tahu tapi masih melakukannya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, saya dan Bapak Ibu Saudara benar-benar berjalan dan kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Saya mau kita hidup, dan saya juga hidup sebagai orang yang terus belajar melakukan firman Tuhan, yang terus belajar mengurangi dosa di dalam hidup kita. Saya lirik Bapak Ibu Saudara saja dengan cara yang nggak benar, saya sudah hidup di dalam dosa. Tapi daging kan coba menarik ke sana kan? Daging pengen narik ke sana. Berkendara, kita lihat dan di depan kita ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu, hati kita kan ditarik untuk, kok bodoh lah ini. Apakah itu manusiawi? Manusiawi yang hidup di dalam daging. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat Bilangan 15 ayat yang ke-22. Dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini. Tuhan udah beri perintah, Tuhan udah beri apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita kerjakan. Tuhan udah perintahkan nih. Tetapi perhatikan, kalau kamu tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepadamu, lalai. Tapi saya yakin, ya, walaupun ada istilah hilaf, aku hilaf, tapi saya yakin hampir semua orang sadar melakukan dosa. Siapa yang nggak tahu marah itu dosa? Tapi tetap aja marah kita kan. Saya sendiri masih mau marah, ya, walaupun marahnya nggak langsung ke orangnya, tapi dalam hati saya, kapan lah ini ya bertobat kan begitu. Apakah itu salah? Salah di mata Tuhan, itu dosa, itu nggak benar di hadapan Tuhan. Ya, lihat ayat selanjutnya 23. Yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu, segala yang diperintahkan Tuhan, semuanya. Jadi kalau ada orang berkata, Pak Pendeta, kita kan masih hidup di dalam daging, kita masih hidup di dalam dunia ini, mana bisa kita melakukan semua firman Tuhan? Tapi Tuhan udah ngomong segalanya. Nggak peduli mau hidup di dalam daging atau tidak hidup di dalam daging, semuanya yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, dengan perantaraan nabinya. Sekarang dengan perantaraan siapa? Dari Rasul Paulus, Petrus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari perantaraan mereka, firman, peraturan yang ditetapkan bagi kita, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya, turun temurun. Jadi nggak dibatalkan, nggak diputuskan, seterusnya sampai turun temurun engkau harus melakukan firman Tuhan. Arti sampai turun temurun bukan hanya kamu saja, tapi sampai ke seluruh keturunanmu, putra putrimu, menantumu, anak cucumu. Terangkan kepada mereka agar mereka hidup dalam firman Tuhan. Ada banyak orang tua zaman sekarang tidak terlalu memusingkan kalau anaknya tidak mau berdoa. Tidak tidak mau mengkhawatirkan kalau anaknya tidak mau ibadah. Mulai dari kecil ya. Kalau sudah dewasa mereka udah punya pilihan sendiri. Sekarang saya berbicara mulai dari balita, bayi 5 tahun. Kadang-kadang mereka berpikir, orang tua zaman sekarang berpikir biasa saja, nggak masalah. Lebih khawatir mereka tentang hal yang lain daripada berbicara tentang Tuhan. Maka saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada hari ini Tuhan sudah berkata, mulai dari hari Tuhan memberitahukan
perintah-perintahnya, dan seterusnya turun-temurun. Tugas kita untuk mengajarkan. Ajarkan bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi tanggung jawab kita bukan hanya diri kita. Tanggung jawab kita sampai ke anak-anak kita harus mengenal Tuhan. Kalau sudah dewasa, dia sudah bisa mengambil keputusan di dalam Tuhan. Amin. Berapa banyak orang tua setelah anaknya dewasa menangis. Menangis karena anaknya memberontak, menangis karena anaknya melakukan kejahatan, menangis karena anaknya melakukan kesalahan. Lalu mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah ingatkan kepada kita, ajarkan anakmu tentang Tuhan mulai dari kecil, supaya masa tuamu engkau menuai berkat dari Tuhan. Amin. Saya pernah katakan, gak usah ajarkan dengan cara begini berdoa, itu gak usah perlu kamu lakukan. Cukup kamu tunjukkan, kamu berdoa di rumah, kamu beribadah di rumah, anak-anak akan mengikut. Karena apa yang dilakukan orang tua akan turun kepada anaknya. Akan turun. Kan Alkitab mencatat kesalahan aja turun sampai kepada keturunan yang keempat. Itu kesalahan. Apalagi yang baik. Amin. Makanya Alkitab mencatat, saya tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dan orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Lah pertanyaannya, maukah kita egois? Artinya keturunan kita mau mereka berhasil, mau mereka hancur, terserah mereka di situ. Jangan jadi orang yang egois. Aku pengen melihat anak cucuku tidak meminta-minta, maka aku hidup menjadi orang yang benar. Amin. Cara membuat anakmu diberkati, keturunanmu diberkati, hiduplah menjadi orang yang benar. Karena orang yang benar, anak cucunya akan diberkati. Tapi kadang kita egois kan, nggak peduli. Mau gimana pun nanti mereka udah dewasa mereka. Mau gimana pun nanti anak cucu saya itu nomor 2 lah itu. Kita egois. Maka hari ini mari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya engkau melihat bahwa keturunanmu benar-benar diberkati. Terus. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat. Ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang tidak sengaja dilakukan, bahwa itu sebuah kesalahan, bahwa itu sebuah pelanggaran. Tuhan berkata seperti ini, kalau engkau melakukan kesalahan pada waktu perjanjian lama, umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Tahu tidak, lembu domba itu gambaran dari pengorbanan Yesus Kristus. Saya mau katakan hari ini, perhatikan, pengorbanan Yesus Kristus berlaku hanya bagi orang-orang yang tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan dosa. Tapi bagi orang-orang yang sudah tahu itu dosa, yang sudah tahu itu kesalahan, tapi masih dilanjut, pengorbanan Yesus di kayu salib bisa diragukan itu untukmu atau tidak. Makanya ada baiknya kita berdoa, Tuhan, sepanjang hari ini saya sudah beraktivitas. Saya yakin semua aktivitasku belum tentu berkenan semuanya di hadapan-Mu. Ada sesuatu yang tidak berkenan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku dan seisi rumahku. 30. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa ini salah, ini dosa, ini kejahatan, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi masih kita lakukan,
kita menjadi orang-orang yang menista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Orang yang sudah tahu itu dosa, itu kesalahan, itu kejahatan, tapi masih dilakukan, tidak ada lagi pengampunan. Sama sekali tidak ada lagi pengampunan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kejar kekudusan, kejar kekudusan, kejar kekudusan, supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terakhir sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Kenapa tidak ada pengampunan? Sebab ia telah memandang hina terhadap dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Kenapa orang yang sengaja berbuat dosa tidak diampuni? Karena dia memandang hina terhadap firman Tuhan, memandang hina firman Tuhan, menyepelekan firman Tuhan. Maka hari ini kita sama-sama berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.